Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Lore Indike Sanam, NIM 104-2021-0076. Saya mahasiswi dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas C semester 1, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Di tugas kali ini, saya akan membuat video laporan baca tentang asumsi-asumsi dasar proses keilmuan manusia. Proses keilmuan manusia terjadi karena bertemunya subjek ilmu dengan subjek ilmu. Maka suatu ilmu pada dasarnya terdiri dari 3 unsur, yaitu subjek, objek, dan pertemuan keduanya. Berikut akan dibahas secara ringkas 4 aliran kefilsafatan yang terdiri dari rasionalisme, empirisme, kritisme, intuisionisme. A. Rasionalisme. Dalam pembahasan mengenai teori pengetahuan, rasionalisme menempati tempat yang penting. Biasanya, paham ini dikaitkan dengan kaum rasionalis abad ke-17 dan 18, yaitu René Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff. Meski sebenarnya akar-akarnya dapat ditemukan pada pemikiran para filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles, dan lainnya. Paham ini beranggapan ada prinsip-prinsip dasar dunia tertentu yang diakui benar oleh rasio manusia. Wolff adalah penyadur filsafat Leibniz. Bahkan konon, Leibniz sendiri tidak menciptakan suatu sistem filosofis. Di tangan Wolff inilah pemikiran Leibniz mendapatkan sistematisnya berdasarkan pada prinsip-prinsip pada dasar yang ia sebut dengan premis. Kemudian Wolff membagi lapangan pengetahuan menjadi 3 bidang, yaitu apa yang disebut dengan kosmologi rasional, psikologi rasional, dan teologi rasional. 1. Kosmologi rasional, pengetahuan yang berangkat dari premis, misalnya dunia ini terbatas dalam ruang dan waktu, dan pada hakikatnya terdiri dari kesatuan-kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, psikologi rasional adalah pengetahuan yang berhubungan dengan jiwa. Pengetahuan ini berangkat dari premis bahwa ruh itu adalah substansi yang tidak terbagi-bagi, batinia, sederhana, dan seterusnya. Yang ketiga, teori rasional. Dalam pengetahuan ini, Wolff mengemukakan prinsip bahwa Tuhan adalah realitas yang sesungguhnya yang paling sempurna. Yang kedua, B. Empirisme. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa rasionalisme merupakan aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran akal, idea, substansi, form, kualitas, dan kategori dalam proses keilmuan. Secara etimologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani empiria yang berarti pengalaman. Aliran ini muncul di Inggris pada awalnya dipelopori oleh Franz Bacon 1561 sampai dengan 1626. Kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh pasca Descartes seperti Thomas Hobbes 1558 hingga 1679, John Locke 1632 hingga 1704, Berkeley 1685 hingga 1753, dan yang terpenting adalah David Hume 1711 hingga 1776. Yang berikut C. Kritisisme. Immanuel Kant adalah seorang filosof besar yang muncul dalam pantas pemikiran filosofis zaman Auflak
Ursprung Jerman menjelang akhir abad ke-18. Perkembangan pemikiran Kant mengalami 4 periode. Pertama ialah ketika ia masih dipengaruhi oleh Leibniz Wolff, yaitu sampai tahun 1760. Periode ini disebut periode rasionalistik. Berikut periode kedua berlangsung antara tahun 1760 hingga 1770 yang ditandai dengan semangat skeptisme. Periode ini disebut periode empiristik. Pada periode ini pengaruh Hume sangat dominan. Karya Kant Dream of Spirits ditulis pada periode ini. Periode ketiga dimulai dari inaugural dissertation pada tahun 1770. Periode ini bisa dikenal sebagai tahap kritik. Periode keempat berlangsung antara tahun 1790 sampai tahun 1804. Pada periode ini, Kant mengalihkan perhatiannya pada masalah religi dan problem-problem sosial. Karya Kant yang terpenting dalam periode keempat adalah Religion with the Liberation 1794 dalam sebuah kumpulan essay berjudul Enterprise 1995. Akar-akar pemikiran Kant. Immanuel Kant adalah filsuf yang hidup pada puncak perkembangan pencerahan, yaitu suatu masa di mana corak pemikiran yang menekankan kedalaman unsur rasionalitas berkembang dengan pesatnya. Setelah hilang pada masa abad pertengahan, di mana otoritas kebenaran pada umumnya ada pada gereja dan para Peter, unsur rasionalitas itu seakan ditemukan kembali pada masa Renaissance abad ke-15 dan kemudian mencapai puncaknya pada masa pencerahan abad ke-18 ini. Langkah Kant ini dimulai dengan kritik atas rasio murni, lalu kritik atas rasio praktis, dan terakhir adalah kritik atas daya pertimbangan. 1. Kritik atas rasio murni. Dalam kritik ini antara lain Kant menjelaskan bahwa ciri pengetahuan adalah bersifat umum, mutlak, dan memberi pengertian baru. Yang kedua, kritik atas rasio praktis. Apabila kritik atas rasio murni memberikan penjelasan tentang syaratnya umum dan mutlak bagi pengetahuan manusia, maka dalam kritik atas rasio praktis yang dipersoalkan adalah syarat-syarat umum dan mutlak bagi perbuatan susila. Yang ketiga, kritik atas daya pertimbangan. Konsekuensi dari kritik atas rasio murni dan kritik atas rasio praktis menimbulkan adanya dua kawanan tersendiri, yaitu kawasan keperluan mutlak di bidang alam dan kawasan kebebasan di bidang tingkah laku manusia. D. Intuisionisme. Melengkapi pemikiran-pemikiran di atas, ada aliran lain yang juga tidak sedikit pengikutnya termasuk sampai hari ini, yaitu intuisionisme. Aliran ini dipelopori oleh Henry Bergson 1895 sampai dengan 1941. Menurutnya, intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Baik, jadi mungkin itu sekian penjelasan tentang materi saya. Shalom.